Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh usikum wa nafsi bittaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman. Dan alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah ya. Baik, hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita akan membahas bab al-iman ya, definisi iman baik itu lughatan maupun istilahan ya. Supaya kita lebih mantap dalam kehidupan ini ya, karena dalam hidup ini kita ada amalan ibadah, juga ada amalan yang lainnya, serta kita akan menghadapi berbagai masalah ya. Supaya kita bijak menghadapi masalah, karena hakikatnya semua masalah yang terjadi itu mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan bisa menghindarkan dari masalah ya. Dia mau memilih tempat tinggal dimanapun akan ketemu masalah ya. Masalah untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Kalau kita menghindar dari satu masalah, maka kita akan ketemu masalah berikutnya. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya, makanya penting belajar, ya, belajar iman. Ya. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, definisi iman secara bahasa. Ya. Bahwasanya iman secara bahasa itu diartikan tasdiqun bil qalbi. Jadi pembenaran dengan hati. Pembenaran dengan hati ya. Adapun menurut Syekh Utsaimin, beliau menambahkan bahwa pengertian iman secara bahasa itu pengakuan yang melahirkan sikap dan ya, sikap menerima ya, pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Ini nanti kan kalau bicara iman banyak, ada 70 cabang ya. Mulai iman yang paling pokok itu rukun iman yang jumlahnya 6 itu, sampai pada cabang-cabangnya ya. Termasuk ya menyingkirkan menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bagian dari cabang keimanan. Kalau kita pas berjalan ya, ada gangguan di jalan, kita singkirkan, nah ini bukti atau tanda kita ini masih beriman. Itu yang paling rendah kata Rasulullah SAW. Termasuk bukti kita ini termasuk orang yang beriman adalah ketika ada tamu kita menghormatinya, ya kan? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi kalau ada tamu itu dihormati ya, ikramud dhaif ya. Kalau ada orang kedatangan tamu dan dia memuliakan tamu, wah ini orang beriman. Tapi kalau tamu itu diabaikan, diterlantarkan, nah ini hadirin rahimakumullah. Jadi pembenaran hati, pembenaran dengan hati. Adapun definisi secara istilah ya, bahwasanya iman itu berarti yang pertama tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati, lalu iqrarun bil lisan ya, pengucapan dengan lisan atau pengakuan dengan lisan, dan yang ketiga ini amalun bil arkan, jadi mengamalkan dengan anggota tubuh. Ini definisi yang disepakati oleh ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak bisa dipisahkan, karena nanti ya akan ada, dan memang sudah pernah ada kelompok-kelompok yang mengatakan iman itu hanya cukup di hati ya, tidak perlu beramal soleh, seperti kelompok Murji'ah. Ada juga kelompok Mu'tazilah, ada juga kelompok
Qadariyah, dan ada juga kelompok Khawarij, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menceritakan bahwa definisi ini adalah ijma dari para sahabat, ya. Kesepakatan semua para sahabat termasuk tabi'in, generasi sudah sahabat, ya. Kemudian generasi setelah mereka, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang penjelasannya. Tadi iman dikatakan adalah secara bahasa pembenaran dengan hati. Artinya apa? Pembenaran dengan hati itu artinya menerima seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tasdikun bima akhbara bihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kabar yang datang dari Rasulullah itu diterima dan dibenarkan. Karena sebagian terkadang menurut logika kita tidak masuk. Contoh satu peristiwa Isra Mi'raj, Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diteruskan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah, langsung menerima perintah sholat, dan itu terjadi dalam satu malam. Maka ketika di pagi hari Rasulullah mengabarkan kepada Abu Bakar, namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Maka kabar itu ketika diterima oleh Abu Bakar, meskipun dia tidak tahu tanda-tanda bukti-bukti, tapi Abu Bakar membenarkan. Ini namanya iman. Sementara banyak orang di kalangan masyarakat Arab saat itu nggak masuk akal. Ya, kalau orang rasionalis akan mengatakan nggak mungkin itu terjadi, nggak mungkin, nggak mungkin. Tetapi iman itu adalah sifatnya keyakinan, Pak. Nah, jadi pembenaran dengan hati itu menerima seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada yang mungkin kita akan ketemu dengan ajaran Rasulullah sesuai dengan selera kita, ya kan? Ada yang kita akan ketemu ajaran Rasulullah yang kita berat untuk menerimanya, ya. Ini iman, Pak. Jadi ujian. Yang harus kita sadari bahwa dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu itu mendominasi, maka sulit kita akan menerima kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi ketika kita sudah bisa menundukkan hawa nafsu, maka kita akan bisa menerima. Karena hakikat iman itu nanti kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta, jadi kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian itu membenarkan atau menerima apa hawa nafsunya mengikuti ini, mengikuti wahyu, hatta hawahu tabaan lima jitu bihi, sampai hawa nafsunya itu tunduk kepada apa yang aku bawa. Jadi contoh, Pak, contoh sunnah-sunnah atau ajaran Rasulullah yang kita suka apa Pak? Ajaran dari Rasulullah SAW, banyak. Nanti kita akan ketemu, akan berjumpa dengan ajaran Rasulullah SAW yang ini cocok, saya sangat senang, cocok, tapi akan ketemu ajaran Rasulullah yang berat, Kalau contoh yang bagi kita yang usianya sudah di atas 40, Pak, Rasulullah itu punya kebiasaan atau punya sunnah-sunnah tentang hal makanan, makanan. Rasulullah suka kurma, Rasulullah suka madu, itu kan kita senang dan cocok, gitu kan? Kita itu sudah nggak terlalu butuh yang namanya gorengan. Sudah jenuh, Tapi dalam yang lain, Pak, sunnah itu tidak hanya yang seperti itu aja,
Rasulullah beramar ma'ruf nahi munkar, ini yang berat. Amar ma'ruf nahi munkar itu berat. Ya. Sehingga cukup orang lain saja yang melakukan, saya enggak. Minimal kita ini meyakini bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu diperintahkan, dan paling tidak kita bisa melaksanakan di areal yang bisa kita jangkau seperti keluarga kita, anak kita. Maka seorang orang tua wajib beramar ma'ruf nahi munkar kepada anak-anak. Contoh sunnah yang disenangi, mungkin yang bapak-bapak yang masih kuat ya. Kalau yang sepuh-sepuh mungkin punya keinginan tapi nggak punya daya. Poligami, Pak. Ya. Poligami itu Pak Amdan aja masih minat. Masih keinginan ada, tapi dayanya sudah enggak. Ya, hadir rahimakumullah. Jadi fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Itu sunnah. Sementara di luar Islam enggak ada ajaran poligami, enggak ada. Ya. Yang ada poliandri. Di balik laki-lakinya banyak, perempuannya satu. Ini merusak nasab kehidupan. Nasabnya jatuh ke siapa kan itu. Ya, nanti dilihat hasilnya, kalau rambutnya keriting jatuh kepada yang ayahnya yang keriting kan gitu. Nah, menerima seluruh ajaran yang dibawa Rasulullah, karena semua ajarannya Rasulullah itu yang dibawa Rasulullah itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, pembenaran dengan sekarang pengakuan dengan lisan, artinya apa? Mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau ada orang mau berislam sembunyi-sembunyi, enggak ikrar 2 kalimat syahadat, tidak jatuh keislamannya. Maksudnya tidak sampai kepada keislamannya, harus diucapkan dan disaksikan. Nah, hadir rahimakumullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, yaitu pengamalan dengan anggota badan. Artinya apa? Hati tadi mengamalkan dengan keyakinan. Yakin, Pak. Makanya seseorang itu akan sangat dipengaruhi dengan keyakinan hatinya. Kenapa orang itu sampai getol bisa menjaga sholat lima waktu, hujan deras datang? Ya, keyakinannya itu, imannya itu. Imannya. Pokoknya selama rintangan bisa saya hadapi, saya akan berangkat sampai. Karena apa? Dia punya keyakinan betapa besarnya fadilah melangkahkan kaki kepada rumah Allah. 1 langkah menghapus salah dan dosa. Dan kita merasa betapa banyaknya salah dan dosa kita. 1 langkah meninggikan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang yang iman, yakin. Juga kalau nggak bisa sholat jamaah sekali itu rugi, getun gitu. Seperti siapa? Umar itu pas sibuk di kebun kurma, terus dia sudah sadar ini waktunya asar, pulang. Ternyata mau ke masjid, sudah turun semua orang-orang dari masjid. Dia menyesal ya. Akhirnya apa? Gara-gara kebun kurma ini, akhirnya kebun kurma itu disedekahkan kepada kaum muslimin. Kita kan belum sampai seperti itu, Pak. Ya kan? Belum. Kita kehilangan sekali waktu jamaah, kita tetap sholat sendiri, tapi kehilangan 1 jamaah, mek sitok si aman kan. Mek sitok si aman. Hadirin rahimakumullah. Nah, pengamalan dengan anggota badan artinya hati mengamalkan dengan keyakinan, dan anggota badan ini mengamalkannya dengan melaksanakan ibadah. Jangan dikira ibadah sholat tuh, Pak, ya, yang bermakna itu lisan kita, tapi gerakan kita ketika takbir. Kenapa kita harus mengangkat tangan? Ibadahnya tangan kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Ketika kita sujud dengan meletakkan, menempelkan 7 anggota badan, mulai dahi, ya, hidung, kemudian kedua tangan, ya, kemudian kedua lutut sama kaki kita. Itu bentuk ketundukan anggota badan kita dalam rangka ini. Ibadah kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, jadi itu definisi atau penjelasan tentang iman. Kaum salaf rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka, mereka memasukkan bahwa amalan itu dalam kategori iman. Ya, amalan Pak, itu syarat iman. Sementara orang Murji'ah itu amalan tidak termasuk iman. Apa konsekuensinya? Iman dapat bertambah dan iman dapat berkurang. Ya, iman dapat bertambah, begitu sebaliknya iman dapat berkurang karena amalan. Semakin banyak amalannya, tidak hanya sholat 5 waktu, dia tambahi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tidak hanya itu, dia tambahi tilawah. Tidak hanya itu, dia tambahi amalan yang lain sedekah. Tidak hanya itu, dia tambahi, semakin dia tambahi amalan-amalannya yang bercermin, berkiblat kepada Rasulullah SAW, semakin meningkat. Coba Pak, kalau kita cuma diambil yang pokok saja, wajib saja, sholat ya, sholat saja, terus kemudian setelah sholat, cepet-cepet ya, istighfar 3 kali, ada kadang nggak istighfar, langsung bling, langsung pergi, nggak akan membekas Pak, sholat kita nggak bekas. Tapi kalau kita ya bernikmat dalam sholat, ya tenang, istighfar itu ya kita komunikasi, ya Allah ampunilah dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Kita mau istighfar kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada i'tiraf, pengakuan ya, pengakuan ya. Lalu kemudian kita tuntaskan sampai berdoa, minta hajat kita kepada Allah ya. Kita dilarang suka minta-minta kepada makhluk, tapi kita disuruh suka minta kepada Allah, karena hakikatnya Allah Al-Wahhab mampu memberi, kalau makhluk nggak bisa. Nah, hadirin rahimakumullah, sampai dia tambahi sholat sunnah ya. Orang lain keburu-buru sholat lihat Arema, orang lain keburu-buru sholat lihat apa, piala apa kan gitu ya. Nah, dia tenanglah ya. Nanti kalau pulang masih belum selesai ya rezeki, ya kan? Kalau udah selesai berarti enggak rezeki. Tapi dia mengutamakan cintanya kepada Allah lebih didahulukan daripada cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amalan-amalan ini akan meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan keimanan kita. Contoh tilawah, kita kalau hanya sholat wajib ya nggak ditambah tilawah Pak, itu masih kurang, gersang. Tapi kalau kita tilawah sehari misalkan cuma 1 ayat, terus diterjemahkan, ini apa sih artinya, terus dilihat di Google, apa sih maksud tafsir dari ayat ini, itu menggetarkan Pak, menguatkan jiwa dan menambah wawasan, iman bertambah ya, iman bertambah. Beda dengan cuma dibaca sambil lalu ya kan. Makanya membaca Al-Quran itu ada tingkatannya. Ada yang sampai pada level dia masih sibuk dengan tajwidnya, makhrajnya. Ada yang ningkat, dia sibuk dengan tadaburnya. Ada ini gitu. Makanya belajar itu harus terus ya, terus dan terus ya. Tidak cukup hanya saya sudah lulus tartil umi, saya sudah lulus tartil dewanti. Enggak, ningkat lagi. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi taatillah, iman bertambah kalau dengan ketaatan kepada Allah, dan wa yanqusu bil maksiyah, berkurang karena perbuatan maksiat. Nah, adapun dalilnya banyak Pak di dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Muddatsir ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa ma ja'alna ashaban nari ila malaika, tidaklah kami jadikan penghuni penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum ila fitnah, dan tidaklah kami menjadikan jumlah mereka ila fitnah kecuali sebagai ujian. Untuk siapa? Lil ladzina kafaru, ujian untuk orang-orang kafir. Liyastaiqinal ladzina utul kitab, agar orang yang diberi Alkitab itu yakin
Wa yazdadal ladzina amanu, agar orang yang beriman itu bertambah imannya. Wala yartaba, dan agar tidak ragu alladzina utul kitab, orang-orang yang di Alkitab, dan wal mu'minun, orang mukmin. Nanti rahmatullah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Dikatakan innamal mu'minuna. Innama itu artinya sesungguhnya, hanya saja. Jadi ada pembatasan, Pak. Kalau inna itu sesungguhnya, kalau innama sesungguhnya, hanya saja. Jadi pembatasan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya saja orang-orang beriman itu alladzina, yaitu orang-orang yang, jadi wong iman sing ya apa kan gitu. Orang beriman itu yang bagaimana? Orang beriman itu adalah yang ketika dzikirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Ya. Mendengar nama Allah itu bergetar. Nah, makanya siapa itu? Ali radhiyallahu anhu, ya. Ketika berwudu itu mukanya merah padam itu. Merah itu. Terus ditanya, ya, kenapa engkau kok seperti itu pas wudu, Pak? Kemudian dia mengatakan, tahukah engkau kepada siapa saya akan menghadap ini? Jadi kayak gitu, jadi nyambung gitu loh. Jadi sadar betul dia akan berhadapan dengan siapa, bukan seremonial, ya. Hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Kita kan kalau dengar adanya Bilal bin Rabah, Pak, kan ada rekaman ya, yang di istilahnya dipersonifikasikan, atau ini loh adanya Bilal bin Rabah. Terus di situ ada narasinya. Jadi ketika Bilal bin Rabah itu saat Rasulullah masih hidup, itu menjadi muadzinnya Rasulullah. Jadi kalau Bilal bin Rabah itu adzan, masya Allah, seluruh penduduk Madinah itu berbondong-bondong. Toko ditutup, kantor ditinggal, kerjanya ditinggal, ya, ditinggal. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena orang yang melantunkannya itu satu, ikhlas, penuh dengan keimanan, keyakinan. Yang kedua mungkin ada suara khasnya itu, Pak. Suara khasnya. Makanya kan kalau di masjid mana? Nabawi ya, yang sudah pernah ke sana, muadzinnya kan khusus, Pak, ya. Dan orang itu masya Allah, dengar adanya itu ternyuh gitu, wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ternyuh. Nah, itu yang pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika disebut nama ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah, ya. Kita kalau baca contoh surat Yasin, Pak, ya, kita ambil buku surat Yasin, kita baca tartil, ya, dengan dibaca sambil lalu itu akan beda, ya, beda. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, ya. Dibaca tartil itu pengaruhnya luar biasa, ya. Kita kan pernah ya sholat di mana itu, di masjid sebelah ini, Manarul, ya. Kalau imamnya Syekh Utsman itu, saya pernah di belakangnya itu bisa nangis, Pak. Kenapa? Yang membaca itu paham apa yang dia baca, suaranya juga jelas gitu. Maka kita yang di belakang itu
bisa nangis. Bisa nangis. Nah, ini pengaruhnya. Dan diperbolehkan melakukan dalam pembacaan ayat suci Al-Quran termasuk adzan, ya. Tapi kalau adzan atau membaca Al-Quran itu dibuat lurus, kan ada yang mengharamkan melakukan adzan. Dipanggil kayak orang manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan beda, Pak, ya, beda. Tapi kalau di adzannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, beda, ya. Kita melakukan itu masih dalam batas tajwid yang benar, panjang pendek yang benar, makhraj yang benar, ya. Sambil hati kita itu sadar, aku ini sedang menyeru ngajak orang, ya Allah, ayo hayya 'alas shalah, ayo salat, diajak salat. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika dibaca ayat Al-Quran itu bertambah iman, ya. Dan ketika membaca Al-Quran itu Rasul pernah bersabda, ya, utlul Quran, bacalah Al-Quran, wabeku, dan menangislah. Oh, bisa nggak menangis? Fa ilam tabku, jika kamu tidak sanggup menangis, fatabaku, pura-pura menangis, ya, pura-pura menangis. Nek tanggal tuh nak macam orang nangis. Nek tanggal 6 gak bisa nangis, ya. Nah, jadi kalau tagihannya datang itu bisa nangis, ya. Nek tagihannya saya atur, gak nangis. Wa ala rabbihim, yang berikutnya, kepada Rabb mereka ya tawakalun, bertawakal. Ini penting, Pak. Tawakal ini penting sekali. Orang kalau hilang dari tawakal, bisa stres, Pak. Karena setiap orang itu akan mengalami masalah demi masalah. Kalau orang beriman, ujian demi ujian. Jangan harap semakin orang itu beriman kemudian lepas dari ujian, tambah dapat ujian. Jadi semakin imannya, kualitasnya ningkat, tambah Allah nguji. Dan itu sudah firman Allah, wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji. Jadi di situ fiilnya itu fiil mudhari, kata sedang, akan, artinya akan, dan ada non tasdid, benar-benar, di depannya ada sungguh. Siapa orang beriman akan benar-benar diuji. Makanya di ayat yang lain dikatakan, ya, jangan mengira orang beriman itu setelah mengucapkan kami beriman dibiarkan begitu saja. Enggak, dibuktikan. Ucapanmu benar apa enggak itu? Dari hati apa cuma di lisan? Oleh Allah kasih ujian. Ujiannya macam-macam, Pak. Mulai dari ekonomi sampai keluarga, anak nakal dan sebagainya. Ini. Tapi bagi orang yang beriman, punya kelebihannya orang beriman ketika diuji itu punya kekuatan mental menghadapi ujian itu, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal penting. Kalau bicara tawakal yang benar itu sebagaimana hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, tawakal itu seperti burung. Taghdu khisoman, pagi-pagi dia berangkat keluar, ya, ikhtiar, Pak, ubet ben iso ngliwet. Nah, kan gitu. Nek gak ubet gak iso ngliwet, kan gitu. Ubet, ya. Ubet ana sing ya mbongkari baut gitu kan. Ana sing nyemprit peluit, ana sing nuangin bensin dituangin gitu kan. Ya hakikatnya kita ini permainan aja, ya. Jadi kalau kita perhatikan orang misalkan jualan soto itu, Pak,
gopis utuh-utuh dirajangi, gitu kan? Ya, ayam dipotong, habis itu goreng, terus dimasak, didorong, terus habis pulang, besok diulangi lagi. Itu kan permainan kalau dilihat dari atas. Wa mal hayatunya illa lahun, innamal hayatud dunya laibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu senda gurau, permainan. Ya, permainan. Nah, wa taruhu bitonan, burung itu setelah sore pulang, Pak. Apa keadaan perutnya? Kenyang. Enggak pernah khawatir dia. Jadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Hadis berikutnya, dalil berikutnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman itu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 lebih, ya. Dalam redaksi lain ada 60 cabang lebih. Itu 70 lebih cabang. Fa abdaluha, paling utama cabang iman itu qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, ya Rabb, alimni syai'an adzkurka. Ajarkan kepadaku sesuatu yang kemudian aku menyebutmu dengan kalimat itu. Kata Allah, ya Musa, kul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kata Musa, kullu ibaduka yaqulu hadza, yaquluna hadza. Semua hambamu sudah mengucapkan ini ya Rabb. Kata Allah menegur menjelaskan kepada Musa, wahai Musa, sekiranya 7 langit ditambah penduduknya selain aku, ditambah lagi 7 lapis bumi ditambah penduduknya, digabung, ditaruh dalam satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah itu ditaruh dalam satu daun timbangan berikutnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, lama lebihina, sungguh kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 langit dan 7 lapis bumi. Jadi tidak ada tandingannya. Karena dengan kalimat la ilaha illallah seseorang dibebaskan dari azab neraka. Iya kan? Khalid bin Walid itu sebelumnya membunuh orang-orang Islam. Dosanya banyak. Begitu dia masuk Islam, sudah Allah menghapus seluruh dosanya. Luar biasa ini. Makanya la ilaha illallah itu dikatakan oleh Rasulullah afdhalul iman, iman yang paling utama. Wa adnaha, yang paling rendah itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah dihalang-halangi, ya. Wal haya'u, sedangkan malu itu syu'batun minal iman, termasuk cabang keimanan. Orang kalau masih punya malu berarti dia orang beriman. Karena apa? Dengan malu, mau dia seorang pedagang mau curang dalam timbangan, takut, malu. Seorang pemuda mau bermaksiat karena malu, nggak jadi. Seorang pejabat punya kesempatan untuk misalkan korupsi karena malu kepada Allah, nggak jadi. Makanya malu ini penting, ya. Hari ini rasa malu itu kadang di sebagian masyarakat kita itu seolah-olah hilang, ya. Anak-anak muda-mudi, ya, boncengan. Kalau dulu waktu bapak-bapak masih kecil itu kalau jalan kaki laki perempuan deket-deket itu kan malu, Pak, ya. Pulang sekolah dari SD itu malu. Sekarang orang tuh, anak muda itu cenderung cari teman tuh lawan jenis. Dan suatu peristiwa yang heboh kemarin di Ponorogo, di kota kelahiran saya. Ya Allah, ya. Itu setelah di data itu hampir 176, Pak, remaja mengajukan
apa itu namanya? Pernikahan dini. Karena pergaulan bebas. Dan yang paling banyak itu di Ponorogo, daerah ujung Ngerayun itu, daerah pegunungan kayak Batu itu. Sana kan mungkin peternakan maju Pak ya. Jadi terus cuman tingkat pendidikannya rendah. Jadi mereka gadget itu anak-anak punya semua, bagus-bagus. Banyak yang keluar negeri kan gitu. Orang tuanya keluar negeri, anaknya nggak ada yang ngurus. Ya itu Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, rasa malunya seolah-olah hilang. Nah, berikutnya masih dari ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka kata Rasulullah falyughayyirhu, rubahlah kemungkaran itu. Ini perintah Pak. Kalau kita biarkan bahaya. Kita orang baik membiarkan kemungkaran, karena kemungkaran itu memicu datangnya azab Allah, maka azab itu tidak hanya melukai, tidak hanya menghukum orang pelaku mungkar, tapi di sekitarnya orang yang baik diam itu kena. Ya, kena. Disuruh berubah, biadihi dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, kalau Pak RT ya dengan jabatannya RT. Kalau Pak RW, Pak Lurah dengan jabatannya itu. Nah, sekiranya ya bapak-bapak yang ada di aparat itu menggunakan yadihi, kekuasaannya untuk merubah kemungkaran, Masya Allah, berkah Pak, berkah. Karena kalau kita bukan pejabat, bukan pemimpin, ngerubah itu nggak diperhitungkan. Kamu tuh siapa kan? Nggak punya kekuatan, nggak punya kewenangan, malah dianggap pelanggaran HAM kan gitu. Padahal mereka itu melakukan kemungkaran itu pelanggaran hak asasi Allah. Fa ilam yastati, bila tidak sanggup fabilisani, maka dengan lisannya. Kita hanya bisa menasihati, ya, atau pesan. Fa'ilam yastati, bila tidak sanggup juga fabiqalbihi, dengan hatinya. Artinya apa? Kita tidak ridho dengan kemungkaran itu, mengingkari dalam hati, karena sudah kuasa, kewenangan nggak punya, kekuasaan nggak punya, kemudian mau menasihati juga nggak berani, sudah hati kita mengingkari. Kata Rasulullah, dzalika ataful iman. Posisi yang ketiga itu iman yang paling lemah. Sementara orang yang beramar ma'ruf nahi munkar tadi, ningkat imannya di atas daripada yang hanya mengingkari dari hati. Karena kalau cuma mengingkari nggak ada perubahan. Tapi kalau dia berbuat sesuatu, ya, ada orang melakukan kemungkaran, dia rubah, sudah berhenti kemungkaran. Nah, hadirin rahimakumullah. Dari dalil-dalil di atas maka disimpulkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah karena ketaatan kepada Allah, dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lama Pak ya saya? 5 menit. 5 menit, baterainya habis. Hadirin rahimakumullah. Nah, baik, berikutnya jadi kesimpulannya dari dalil di atas bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, ya. Kalau imannya Rasulullah itu bertambah terus Pak, tambah mantep. Lah kalau imannya kita ini kadang dipengaruhi tanggal. Ada tanggal muda naik gitu kan, tanggal tua turun atau dibalik, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak sebelum ini. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak salah, tadi dikatakan bahwa iman itu adalah secara sadar menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah
mendapatkan hukum dari Allah, misalnya hukum kasam potong tangan, itu ada konsekuensinya. Itu daerah-daerah yang Aceh misalnya. Iya. Jadi makanya Bapak Ibu rahimahullah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya, kesanggupannya. Jadi kalau yang menerapkan hukum itu adalah penguasa, bukan individu yang terkait dengan hudud, ya, seperti pidana itu adalah penguasa, ya. Sementara kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan, hukum-hukum yang bisa kita kerjakan, ya, syariat-syariat yang bisa kita kerjakan secara individu. Ketika syariat itu sudah kewenangannya penguasa, nah, karena apa? Karena begini, yang dikhawatirkan ketika seseorang atau sekelompok itu memaksakan hukum yang terkait dengan pidana, misalkan orang mencuri potong tangan, itu yang terjadi bukan maslahat, tapi mafsadat berikutnya, karena akan terjadi nggak ada kontrol. Kalau kelompok kecil itu kan nggak punya kekuatan, dia akan balas dendam. Misalkan ada orang ya berzina terus dirajam, anaknya nggak terima, ya terus gitu kan. Tapi begitu yang melakukan itu penguasa, sudah penguasa punya kekuatan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka menjadi pemimpin itu berat sebenarnya. Sampai-sampai kalau orang dulu itu kasih amanah itu menolak gitu loh ya. Jadi di zaman sahabat itu kalau dikasih amanah itu berat gitu loh. Kalau sekarang kan rebutan kan gitu. Jadi posisi kepemimpinan itu rebutan. Nah, hadirin rahimakumullah, maka di sini kita punya kewajiban. Kata Syekh Utsaimin itu di dalam kitab Al-Usulus Salasa ada 4 hal kewajiban kita ini sebagai individu muslim. Yang pertama berilmu, terus taklim terus, ya, berilmu. Yang kedua al-amal bihi, mengerjakan ilmunya. Yang ketiga ad-dakwah, menyebarkan ilmu, ngajak orang berdakwah, ngajak orang untuk itu mengenal Allah, mempelajari ilmu agama Allah. Yang keempat bersabar, ya kan? Ini ketika setiap individu itu mendengungkan, mengkampanyekan ya tentang hal ini, terutama di keluarga kita, ya, kita mulai dari diri kita, istri kita, anak-anak kita. Ternyata ilmu itu posisinya luar biasa, ya, akan merubah peradaban, ya, terutama ilmu agama, ilmu syariat, ya. Tapi ketika orang Islam tidak paham Islamnya, ini kemunduran, ya. Dikatakan dalam sebuah ungkapan, ya, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi orang Islam itu tidak paham Islamnya. Dan tentu saja ini bukan istilahnya kita tidak menyalahkan siapa, tapi PR kita bersama. Sekiranya tidak hanya orang-orang lembaga swasta, tapi lembaga nasional dalam hal pendidikan itu membuat kurikulum yang berbasis Islam, Pak, itu luar biasa. Itu akan pelan ya membentuk karakter, dalam sekian tahun akan merubah keadaan, bisa lahir peradaban yang bagus, yang Islam, ya. Yang Islam. Makanya diharapkan semua posisi di mana kita berada itu dalam rangka ya beribadah, ya, beribadah, berdakwah, ya, ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua posisi kita optimalkan, ya, hubungannya dengan Islam, ya. Jangan dipisah. Ini kerja kok, loh, enggak. Kerja itu cuma sambilan. Tugas utama kita apa? Berdakwah. Berdakwah, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat.
Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi sisa umur kita, memberikan sehat, rezeki yang halal dan barokah, serta ketenangan dalam rumah tangga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.